Berbagai dukungan dari relawan untuk menggiring pasangan Jokowi Yusuf Kala menjadi presiden dan wakil presiden terus mengalir. Komponen kelompok Muhammadiyah pun turut mendeklarasikan diri menjadi pendukung Jokowi JK. Dukungan relawan ini tergabung dalam Relawan Matahari Indonesia yang merupakan aktivis Muhammadiyah. Sabtu siang, JK mendatangi acara deklarasi yang digelar di Gedung Panti Trisula Perwari, Menteng, Jakarta Pusat. JK memang tidak hanya menjadi bagian dari keluarga Nahdlatul Ulama, namun JK juga memiliki kedekatan dengan warga Muhammadiyah. Ibunda JK, almarhumah Athirah, adalah pendiri dan tokoh Asyiah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan. Sedangkan istri JK, Mufidah Yusuf Kala, merupakan anak dari tokoh Muhammadiyah asal Minangkabau, Sumatera Utara. Bahkan Mufidah juga menjadi pengurus Asyiah. Hal inilah yang juga menjadi alasan Muhammadiyah mendukung kubu Jokowi JK. Di Indonesia ini kan itu tentu organisasi yang terbesar NU dan Muhammadiyah. Kalau eksponen atau teman-teman dari NU Muhammadiyah sudah menyatakan sikap, tentu luar biasa kebanggaan dan tentu juga nilai nanti dalam pemilu ini. Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisna Bahir pun mengakui warga Muhammadiyah mendukung JK. Menurutnya, JK memiliki peran penting dalam perkembangan Muhammadiyah. Saya kira akan lebih dari 50% itu Pak, insya Allah masih lebih. Ya. Kalau Muhammadiyah itu kan cenderung mendukung partai apa nih? Itu pilpres itu bukan mendukung partai, pilpres itu mendukung figur. Nah, jadi figur Pak JK itu akan didukung oleh mayoritas warga Muhammadiyah yang ada di berbagai partai. Bukan hanya satu partai, tapi berbagai partai. Akankah ada lagi dukungan warga Muhammadiyah bagi pasangan Jokowi Yusuf Kala? Kita tunggu saja. Dari Jakarta, Maulina Astria, Nur Rohman, Metro TV. Dukungan kepada pasangan Jokowi Yusuf Kala terus mengalir dari berbagai tokoh. Salah satunya mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Sutrisno Bahir. Di saat partainya mendukung capres lain, Sutrisno optimis Jokowi akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Apa alasannya? Kita akan tanyakan langsung. Selamat sore Pak Sutrisno. Selamat sore Andini. Sebelumnya kami ingin tahu, Anda sudah absen nih dari 2010, mengundurkan diri dari PAN, kemudian tiba-tiba Mei 2014 Anda hadir langsung mendukung Jokowi JK. Apa alasannya? Ya, waktu Pileg kemarin saya itu juga masih abstain ya. Tapi kalau bicara Pilpres itu kita hanya memilih satu pasang untuk rakyat yang jumlahnya 250 juta. Nah, saya kira kita sebagai warga bangsa itu gunakanlah hak pilih untuk memilih pemimpin selama 5 tahun ini. Nah, kenapa saya mendukung Jokowi JK? Karena ada tanda-tanda dari langit kira-kira. Ya. Bagaimana tuh Pak tandanya maksudnya? Begini, saya melihat beberapa kali di masyarakat bawah, baik di Jawa Barat, artinya orang Jawa, orang Sunda, maupun di luar Jawa, seperti di Samarinda dan daerah timur, Papua, maupun Sumatera, itu Pak Jokowi itu begitu dielu-elukannya, begitu dicintainya oleh masyarakat yang beragam sukunya. Oke. Ya. Jadi Anda melihat ketokohan di Jokowi? Iya, tapi bukan aja ketokohan. Ini kayak digerakkan, hati rakyat Indonesia itu digerakkan untuk memilih Pak Jokowi yang akan dibantu, didampingi oleh figur yang berpengalaman, track record yang jelas, Pak Yusuf Kala, kemudian sukses, dan kebetulan satu chemistry, artinya Pak Jokowi orang yang sederhana, jujur, kemudian rakyat, Pak JK yang kaya raya itu juga demikian, sederhana, jujur, dan merakyat. Oke, kami ingin tahu, karena Anda mengenal Jokowi dari 2010 kalau tidak salah, tapi mengenal JK jauh lebih lama lagi ya. Dan apa pertimbangannya di saat partai yang dulu Anda pimpin ini justru mendukung capres lain, tapi Anda ini sekarang mendukung Jokowi JK. Apakah ini lebih rasional, pertimbangan rasional, atau justru lebih emosional? Tahan dulu Pak, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama Metro hari ini. Kita kembali bersama Sutrisno Bahir. Tadi saya menanyakan apakah ini pertimbangannya lebih emosional atau lebih rasional nih Pak, di saat partai yang Anda dulu Anda naungi itu sekarang mendukung capres lain. Memilih pemimpin itu ada dua yang saya lakukan, nasional ya. Satu rasional. Rasional itu yang saya sampaikan tadi,
bahwa dari figur calon kita ini, Pak Jokowi dan itu memenuhi persyaratan apa yang dibutuhkan oleh bangsa kita di era sekarang yang sedang mengalami banyak yang harus diperjuangkan. Nah, yang kedua, tentunya karena kita akan memilih hanya 2 orang dari 250 juta, kita harus menggunakan cara-cara spiritual. Ya, saya sebagai seorang Muslim, saya melakukan proses-proses religi, yaitu sholat tahajud, sholat istikharah, zikir, minta petunjuk untuk mendapatkan pemimpin yang kira-kira akan membawa perbaikan buat bangsa kita ini. Oke, jadi lebih rasional dan juga spiritual lah ya, ini dan yang pertimbangannya. dua cara itu saya akhirnya mendapatkan jawaban. Ya, jawabannya itu masyarakat kok nggak mungkin kalau ini karena pencitraan, ya, nggak mungkin karena ini karena partai. Jadi ini karena tangan Tuhan ikut campur di dalam. Nah, Anda juga masuk ke dalam tim sukses kan, jadi salah satu tim pengarah di sini. Nah, apa alasannya masuk ke garda depan ketika Anda selalu bermain di belakang layar? Kan selalu sebagai dulu ketua umum, Anda benar-benar di belakang layar tuh bermain, tidak pernah menduduki posisi tertentu. Kenapa saat ini menjadi di garda depan? Iya, ini kewajiban menurut saya sebagai warga bangsa melihat Indonesia ke depan. Itu betul-betul harus kita punya pengalaman-pengalaman plus minus. Mudah-mudahan ke depan ini yang sesuai dengan keinginan rakyat. Nah, saya melihat figur Pak Jokowi dan Pak JK ini sesuai dengan keinginan rakyat dan menyatu dengan rakyat. Nah, apa kelebihannya? Mereka ini nggak berjarak. Dengan tidak berjarak dengan rakyat, maka kedua beliau ini bisa menggerakkan partisipasi masyarakat. Kalau berjarak ya terlalu jauh, ya itu dia pidato kemudian meminta rakyatnya untuk melakukan apa yang diharapkan, ya nggak nyambung. Tapi kalau ini adalah ya ini bagian dari kita ini. Apa tanggapan dari PAN sendiri, Pak? Ngeliat ini mantan ketua partainya mendukung capres yang tidak didukung oleh PAN sendiri? Ya mungkin karena saya memang sudah mengundurkan diri, jadi teman-teman paling ya ada yang berkomentar, yang menanyakan, ya. Tapi saya berusaha untuk tidak melibatkan, ya. Misalnya saya minta dukungan dari teman-teman PAN, ya. Itu saya tidak melakukan itu. Tapi saya bersama-sama warga Muhammadiyah, ya, itu mendeklarasikan hari ini. Ya, yang tadi ya Matahari yang namanya Indonesia, Relawan Matahari Indonesia. Ini harapannya akan dibuka ke seluruh Indonesia. Maka warga Muhammadiyah yang ada di partai-partai manapun, ya, itu bisa berhimpun di sini menyalurkan aspirasinya, kemudian mendukung Jokowi JK. Karena menurut saya khususnya Pak JK ini mempunyai hubungan historis yang panjang dengan Muhammadiyah. Dalam masa-masa yang sulit pun, JK selalu tampil untuk memberikan solusi-solusi terhadap lembaga Muhammadiyah. Pak, tapi Bapak kan mengenal, kalau sebagai mantan ketua umum PAN, Bapak mengenal sekali konstituen PAN seperti apa, ya. Nah, melihat sekarang pilihannya PAN ke Prabowo Hatta, apakah ini dukungan akan solid atau justru akan terpecah? Ya, saya kira Pilpres itu berbeda dengan Pileg, ya. Jadi Pilpres itu memang akan memecah suara di partai-partai maupun di ormas-ormas. Itu pasti logis. Di NU, di Muhammadiyah, di Al-Irsyad pasti ada yang mendukung pasangan Pak Jokowi JK maupun Pak Prabowo Hatta. Nah, di partai-partai pendukung di pendukung calon yang A itu juga ada yang pasti ke B. Bagaimana dengan pernyataan kontroversial dari tokoh misalnya Amin Rais yang mengatakan bahwa pemilu presiden seperti perang badar lah, kemudian harus memilih pemimpin yang kaya dan ganteng. Ini apakah akan merugikan dukungan dari partainya sendiri, konstituennya, atau justru apa Pak? Kalau Bapak melihat, kan Bapak mengenal betul konstituen dan juga mengenal Pak Amin tentunya di sini. Saya pamit dari partai yang saya dulu pimpin itu dengan husnul khotimah. Artinya saya berbaik-baik dengan para pendiri partai, kemudian para pimpinan partai yang baru menggantikan saya. Saya bersalaman dan saya pamit dengan baik-baik karena masuknya baik-baik, keluar baik-baik.
Maka saya tidak akan berkomentar mengenai ya beliau-beliau karena ada hubungan yang pernah dulu saya jalin. Baik. Tapi kalau bicara bagaimana mengenai Jokowi JK, itu saya akan bisa menjelaskan dengan detail ya. Karena saya melihat Indonesia perlu pemimpin yang merakyat sehingga bisa mengajak masyarakat berpartisipasi. Karena sekarang mungkin yang berpartisipasi itu kelas menengah ke atas. Ya. Jadi lebih menguntungkan dong pernyataan seperti itu untuk Jokowi JK maksudnya? Ya, saya yang jelas insya Allah Jokowi JK itu karena kemauan Tuhan, kemauan Allah, itu akan mendapatkan amanah dari bangsa Indonesia. Bagaimana Anda melihat dinamika keduanya? Anda sudah mengenal keduanya dengan baik. Kira-kira bagaimana untuk memimpin Indonesia ke depannya? Apakah ini yang menurut Anda ideal? Ya, itu yang saya sampaikan kenapa saya memilih Pak Jokowi dan JK. Dia timingnya pas, momentumnya pas dengan rakyat Indonesia sekarang ini. Mungkin kalau nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, ya rakyatnya itu sudah hidupnya sudah di atas standar ya, itu mungkin sudah tidak cocok lagi mungkin Pak Jokowi dengan JK. Ya. Saya tadi mengikuti Pak Jokowi dengan JK, itu bagaimana beliau calon presiden pakainya mobil yang ya mobil Indonesia kan, mobil Kijang kan, mobil itu. Ya saya sendiri kan kalau pakai Alphard kan. Yeah. Nah, jadi saya melihat luar biasa. Itu kita susah menemukan dua pemimpin yang sederhana ini, yang mereka punya uang semua. Baik. Pak Jokowi itu pengusaha yang menengah, sukses juga. Okay. Jadi untuk beli mobil yang Alphard atau di atasnya itu nggak persoalan, tapi dia menunjukkan bahwa dia itu menyatu dengan rakyatnya. Baik, oke, berarti sepertinya kita juga akan melihat Pak Sutrisno Bahir nih di kancah politik lagi ya, dengan adanya Bapak hadir sekarang ini. Enggak, saya hanya ya kalau orang bilang turun gunung ya waktu Pilpres ini saja. Pileg kemarin saya tidak ikut-ikut. Baik, ya. Kita akan terus lihat bagaimana Bapak turun gunung dalam Pilpres ini. Terima kasih banyak Pak Sutrisno Bahir atas